Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya, dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang, supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Wah, hari ini kita sangat senang sekali. Kita kembali lagi beribadah di Starskip GBI Salemba. Bersama saya Kak Yuni dan saya Kak Eci. kita ditemani oleh pemain musik kita, Kak Andi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kak Eci, apa kabar hari ini Kak? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Wow, biasa mereka nih, Kak. luar biasa Wah. Kak. Karena adik-adik semua luar biasa, Kakak undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau menari sama Yes. Tuhan. Kita mau bergoyang sama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Ya, tepuk tangan adik-adik ya. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi ya, katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Haleluya. Oke adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semuanya boleh duduk yang manis, sikap yang hormat sama Tuhan, sikap yang sopan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Di pagi hari, di siang hari, bahkan di sore hari, kami hanya meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah namamu. Kita angkat pujian sama Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Yesus, Kau baik, Engkau baik. Haleluya.
Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, angkat tanganmu. Sore hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami bersyukur padamu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Kau Allah yang baik. Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Kami cinta Yesus, kami mengasihi Yesus. Mari adik-adik semuanya sembah Tuhan, sembah Tuhan. Berikan rasa syukur-Mu sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku cinta Yesus. Katakan aku mengasihi Yesus. Katakan aku butuh Yesus. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan Engkau. Haleluya. Glory bagimu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu sama Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Katakan pagi hari, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
semuanya, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir Tuhan di setiap tempat di rumah kami Tuhan. Amin. Berkati Tuhan agar persembahan yang kami berikan Tuhan dapat berkenan untuk-Mu Tuhan. Amin. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Tepuk tangan ya bagi Tuhan. Adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri. Yeay. Kak, kita mau yel-yel dulu kak. Oke. Karena adik-adik semuanya sudah semangat di rumah. Kakak siap? Siap. Adik-adik di rumah juga sudah siap kan? Siap ya? Sekolah Minggu GB Salemba. Jai, 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 jai. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Haleluya. Katakan sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh iya, kakak mau sampaikan firman Tuhan nih. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gak mau kayak gak mau. Nah, adik-adik semuanya, dengan sukacita, dengan bergembira kita mau menyanyi sama Tuhan. Oh iya, kakak mau nanya nih, Kak Eci, kalau di rumah belajar online, kakak semangat gak? Aku jenuh banget sih Kak. Kok jenuh sih Kak? Iya, soalnya belajar online tuh bosen banget. Bosan ya? Tapi Kak, firman Tuhan berkata hari ini kita harus tetap bergembira. Nah, adik semuanya, sekalipun online kita harus bergembira. Sekalipun tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, kita harus tetap bergembira supaya imun kita sehat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Musik Andi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan hati yang gembira. Hati Yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, lebih tinggi lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Katakan
kasih Yesus Haleluya. mengalahkan segalanya. Wow, semua adik-adik semuanya Luar sangat biasa. luar biasa ya Kak ya. Iya. Wah, Kakak juga sangat bergembira ya Kak. Nah, adik-adik semuanya saatnya kita apain Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua tetap semangat. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya duduk manis, duduk kembali. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau diisi firman-Mu di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami mau seperti wanita yang duduk manis mendengarkan perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Isi hati kami Tuhan, isi bejana kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, katakan seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah dalam hadirat-Mu Tuhan. Jika sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan agar kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan, bersungguh-sungguh dapat melakukannya. Dari firman-Mu ini Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Amin, Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Siapa yang sini masih semangat? Walaupun masih ibadah online nih, tapi siap-siap mau dengerin firman Tuhan. Yang semangat sama-sama bangkit berdiri. Yes. Oke. Kalau udah bangkit berdiri, kita sama-sama bilang gini. Tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan.
Wih, ada yang belum berdiri nih kayaknya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama perkatakan. Karena kita percaya tahun ini akan lebih baik. Tahun ini dengan Tuhan kita akan jadi orang-orang yang punya integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Wow, adik-adik yang siap dengar firman Tuhan hari ini, sama-sama yuk, kamu tutup matanya, kita angkat tangan kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan, baik hamba-Mu dengan adik-adikku yang di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai kami sampai hari ini Bapa. Dan kami minta Tuhan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami dan keluarga kami. Tapi kami lebih dari itu Tuhan, kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman yang dibagikan dapat diterima oleh hati adik-adikku. Dan bukan sekedar didengar atau diterima, tetapi mereka bisa melakukan. Hanya Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup, memberikan kami pengertian dan membuat kami mampu melakukannya. Tuhan, buat telinga kami seperti murid, baik yang didengar ataupun yang mendengar, supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kakak mau tanya nih, pernah nggak sih kamu berantem? Kalau yang punya kakak berantem sama kakaknya. Kalau yang punya adik berantem sama adiknya. Atau malah kamu berantem sama papa mama kamu. Atau sama teman kamu. Nih, kakak tanya, kalau lagi berantem ya, kan hatinya nggak enak ya. Apa yang kamu lakukan? Misalnya, adik kamu bilang gini, ini punya aku. Apakah kamu balas, siapa bilang ini punya aku? Atau kamu berani bilang gini, ya itu punya kamu. Walaupun kamu tahu itu milikmu, tapi adikmu menginginkannya. Kayaknya nggak adil ya. Kayaknya, kok harus sih? Kok aku harus ngalah? Kan aku benar. Orang yang berintegritas, orang yang meletakkan harapannya sama Tuhan, bukan sama manusia. Orang yang punya integritas, orang yang meletakkan harapannya sama Tuhan. Hari ini, kakak punya cerita. Hari itu, di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, Ishak dan keluarganya tinggal. Mendadak waktu dia tinggal di situ, terjadilah kelaparan. Firman Tuhan mengatakan kelaparan ini pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Tahu dong kelaparan? Kering. Gak ada tanaman bisa hidup. Gak ada orang bisa makan bahan-bahan mahal. Lalu Ishak berpikir, lebih baik aku mencari pertolongan di tempat-tempat yang ada makanan. Aku punya keluarga. Tapi Tuhan berkata begini sama Ishak. Ishak, janganlah engkau pergi ke Mesir. Tinggallah ke tempat yang mana aku tentukan. Tinggallah di sana, maka engkau akan kuberkati. Waktu Ishak dengar, Ishak tidak berharap sama Mesir. Ishak tidak berharap sama manusia. Tapi Ishak bilang, saya akan tinggal di sini. Kelaparan loh, mungkin tetangganya udah pada pindah. Ayo cepat, kelaparan loh di sini, gak ada makanan. Tapi Ishak bilang begini, karena Tuhanku berkata, aku tinggal di tempat yang Ia telah tentukan, maka aku ada di sini. Ishak gak pergi mencari pertolongan dari manusia.
Ishak tidak pergi mencari pertolongan dari Mesir, tetapi ia mengikuti berharap hanya pada Tuhan. Dia tetap tinggal di Kanaan. Tahun itu juga, waktu dia tinggal di Kanaan, dia nggak cuma tidur-tiduran, males-malesan, enggak. Firman Tuhan berkata bahwa Ishak menabur, dan hasil taburannya itu menghasilkan 100 kali lipat. Dia menabur, dia menanam, dia mengusahakan tanahnya. Dan yang dihasilkan itu banyak sekali. Ishak semakin kaya. Ishak menjadi semakin diberkati. Dan orang-orang tidak suka sama Ishak. Hari itu Raja Abimelek menghampiri Ishak. Dan Abimelek berkata begini, Ishak, karena kamu sudah teramat kaya, kamu membuat orang-orang di sini gak suka sama kamu. Kamu pergi. Ishak bisa sih bilang, kan aku disuruh ke sini. Kan? Tapi Ishak gak begitu. Ishak pergi. Karena ia tahu, dia tidak berharap sama manusia. Dia berharap sama Tuhan. Maka pergilah Ishak. Waktu dia pergi, dia berada di lembah Gerar. Dia tinggal di situ. Dia menggali sumur ayahnya. Dia menggali sumur Abraham. Digali. Ternyata airnya ada. Di masa kekeringan, di masa kelaparan, ada air. Wow, ada air. Airnya ada. Waktu air berbual-bual ditemukan. Kemudian Ishak bilang gini, wow, Tuhan memberkati kita diberikan air. Tapi sayangnya ada gembala-gembala di Gerar yang gak suka. Hah? Itu kan sumur kita, bukan sumur kamu. Ini kan di tanah kita, bukan. Loh, tapi kan aku yang gali. Enggak bisa, Ishak kamu pergi. Gembala-gembala Ishak pergi. Karena ini tempat kami. Itu kata gembala-gembala di Gerar. Dan Ishak menamai tempat itu Esek. Artinya Esek adalah pertikaian. Ishak gak berantem. Ishak tidak mau bertikai. Ishak tahu harapan dia diletakkan pada Tuhan. Dia meninggalkan tempat itu. Berat kali. Karena dia yang mengusahakan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan adalah tempat pengharapannya. Ishak pergi. Kemudian Ishak gali lagi. Waktu digali airnya berbual-bual lagi. Wow, Ishak bilang wow, berbual-bual lagi. Tapi gembala Gerar ada yang mendatangi dia. Bukan punya kamu, ini punya kami. Ishak menamai tempat itu Sitna. Sitna artinya kebencian. Ishak meninggalkan kebencian. Dia percaya Tuhan yang membela dia. Pengharapannya hanya diletakkan pada Tuhan. Sehingga berangkatlah dia dari tempat itu dan menuju ke tempat lain. Membawa seluruh keluarganya ke tempat lain. Lalu Ishak lakukan lagi. Dia nggak bilang gini, nggak mau berbuat baik lagi. Capek enggak. Waktu dia pergi dari Sitna, dia pergi dan menggali kembali. Tangannya menggali sumur itu. Dan kali ini Tuhan memberikan kelegaan. Tidak ada gembala di Gerar yang bertikai dengan gembala Ishak. Dan Ishak menamai tempat itu Rehob. Dek, kalau kita mengalah, kalau kita berharap hanya pada Tuhan, kelegaan kita berasal daripada Tuhan. Sehingga hati kita lega. Bukan karena skill kita, bukan karena orang yang bantu kita, tetapi Tuhan yang memberikan kelegaan itu. Kemudian Ishak pergi ke satu tempat, menggali lagi. Dan sumur yang dia gali, sumur Abraham itu berbual-bual lagi. Wow. Dan hari itu Abimelek,
Raja Filistin yang mengusir dia, menghampiri dia. Sumur itu dinamakan Beersheba, sumur perjanjian. Hari itu mereka membuat perjanjian. Musuhnya menghampiri Ishak. Orang yang mengusir Ishak melihat bahwa Ishak disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Orang-orang yang berharap sama Tuhan, kita menjauhi pertikaian, kita menjauhi kebencian. Kenapa? Karena harapan kita hanya pada Tuhan. Adik-adik, mau nggak belajar? Kalau nanti kamu nggak suka, kalau nanti kamu diusilin teman kamu, belajar menyerahkan itu sama Tuhan. Mendoakan musuh kamu. Karena percaya pembelaan datangnya dari Tuhan. Kalau kamu mau belajar, Roh Kudus bisa ajarin kita. Kalau hari ini kamu mau belajar punya hati seperti Ishak, sepakat sama Tuhan. Dia nggak marah, dia tidak bertikai, dan dia tidak benci. Padahal banyak sekali kesempatan, banyak sekali hal yang membuat dia bisa marah. Kadang di hidup kita juga begitu kan? Banyak hal yang tidak sesuai sama hidup kita. Atau orang lain yang kamu lihat lebih diberkati dan kamu menjadi iri. Mau nggak kita belajar sama Roh Kudus? Roh Kudus mengajar kita supaya hati kita lembut. Waktu kita jadi orang yang berintegritas, kita belajar. Harapan kita bukan sama manusia. Manusia bisa berubah. Tapi kita meletakkan harapan kita sama Tuhan sendiri. Kalau kamu mau, tutup matanya yuk. Kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Aku mengucap syukur untuk firman-Mu Bapak. Bapak, ajar kami mengerti Tuhan. Ajar adik-adikku mengerti Bapak. Supaya waktu kami mendengar perintah-Mu, kami tidak takut, kami tidak gentar. Tapi kami berdiri karena kami memegang perjanjian dengan Engkau Bapak. Supaya Tuhan, waktu kami lakukan Tuhan, ajar Tuhan hati kami supaya mudah mengampuni. Ajar hati kami supaya tidak mudah tersinggung. Supaya kami bisa mengasihi orang-orang seperti Engkau mengasihi kami. Ajar adik-adikku Tuhan, berikan kesabaran supaya kami menjauhi pertikaian. Berikan kami hati yang luas supaya kami menjauhi kebencian. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Dan seperti Ishak, biarlah di masa-masa ini penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Minta tolong mama dan papa ya untuk men-scan barcode-nya. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati papa dan mama kami ya Tuhan, berkati persembahan kami ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menabur. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ini artinya pertama, dan
Nasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi menakan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, serta Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penjara penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang terdapat di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, tempat yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular, dan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadaku keselamatan daripadaku. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Angkat semua tanganmu sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Elit boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Papi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Jaga kami hari ini. Lindungi kami hari ini. Haleluya Bapa, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-teman sekolah minggu dari Batita, Balita, Pratama, Madya. Jauhkan dari segala penyakit. Beri mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam mengikuti pelajaran sekolah. Kiranya kau juga berkati kakak sekolah minggu, berkati pelayanannya. Jauhkan dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Aku serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk kami Tuhan, dicemar oleh anak COVID-19 Tuhan, belalah COVID-19 Tuhan dari dunia kami Indonesia Tuhan.
Tuhan, sekarang isi berdoa untuk Tuhan, lindungi Indonesia dari COVID-19 Tuhan. Diam dan tenanglah COVID-19 dan krisis ekonomi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, jiwa syukur, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah. Biar ibadah kami menjadi persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau atas segala-galanya. Ditinggikanlah namamu Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Bahkan Engkau menjaga, melindungi adik-adik semuanya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus Kristus. Papa mamanya juga semuanya Tuhan, jaga dan lindungi Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Mazmur 91 dan Mazmur 121 menjadi bagian dalam hidup kami. Ditinggikan, agungkan namamu. Kami mau terima Tuhan berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, Yakub hari ini dan selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.